Shalom jemaat dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 6 ayat 13. Demikian bunyinya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, dalam hidup manusia kita tidak terlepas dari berbagai persoalan, kesusahan, bahkan pencobaan dalam hidup ini. Semua orang mengalaminya, termasuk juga anak-anak Tuhan. Bahkan Rasul Petrus di dalam suratnya yang pertama, pasal yang pertama, dia mengatakan bahwa pencobaan itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Nah, lalu saudara, kalau kita tahu demikian, maka apa arti doa ini ketika di dalam doa Bapa kami ini dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, doa ini adalah satu permohonan kepada Tuhan supaya kita tidak dibawa atau tidak diizinkan dibawa ke dalam satu pencobaan yang kita tidak mampu hadapi, yang melampaui kekuatan kita, yang akhirnya membuat kita akan jatuh dalam dosa ketika menghadapi pencobaan itu. Jadi ini adalah satu doa di mana kita memohon perlindungan Tuhan, ya, yang menjaga dan tidak mengizinkan pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan kita itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di sisi yang lain, di dalam doa ini juga secara implisit merupakan satu permohonan supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi pencobaan ataupun kesusahan yang tidak dapat kita hindari. Nah, saudara, persoalan yang kita hadapi, pencobaan yang kita hadapi itu sebagian adalah pencobaan yang bisa kita hindari, yaitu ketika kita tidak mengikuti keinginan-keinginan daging kita yang bisa membawa kita ke dalam satu pencobaan. Ketika kita tidak mengikuti kelemahan daging kita, maka kita sebenarnya bisa menghindari pencobaan-pencobaan itu. Tapi ada sebagian juga persoalan ataupun pencobaan yang datang di luar kontrol kita, yang tidak bergantung kepada bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Dan Tuhan izinkan, ada kalanya Tuhan izinkan persoalan yang demikian, pencobaan yang demikian terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita harus menghadapi satu persoalan, satu kesusahan atau pencobaan. Nah, disinilah kita di dalam doa Bapa ini, doa Bapa kami ini, kita memohon supaya diberi kekuatan di dalam menghadapi pencobaan-pencobaan yang tidak dapat dihindari. Kalimat doa berikutnya yang dikatakan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini menunjukkan satu permohonan bahwa kita mohon supaya Tuhan tidak membiarkan kuasa si jahat itu menguasai atau menghancurkan kita di dalam pencobaan itu. Sebaliknya Tuhan menjaga, mengawal, memberi kekuatan sehingga iblis tidak diizinkan menghancurkan kita atau membuat kita jatuh dalam dosa ketika kita sedang menghadapi pencobaan yang tidak dapat dihindari itu. Saudara, kita tahu bahwa hidup kita ini, hidup beriman kita ini adalah peperangan rohani. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menjatuhkan iman kita. Karena itu kita juga mengambil bagian dalam peperangan rohani di dalam doa ketika kita berkata, Bapa kami yang di surga, lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini satu doa permohonan, satu peperangan rohani supaya kita diberi kekuatan mengatasi serangan si iblis dan tetap menang, tetap setia di dalam menghadapi dan melalui berbagai persoalan, pencobaan dalam kehidupan kita. Doa Bapa kami ini kita memohon kehadiran Tuhan, pengawalan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk ketika kita melalui pencobaan-pencobaan tertentu yang tidak dapat dihindari, yang dimaksudkan untuk memurnikan iman kita dan membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam kehidupan kami dan Engkau tidak mengizinkan kami dicobai melampaui kekuatan kami, bahkan Engkau memberi kami kekuatan menghadapi pencobaan yang tidak dapat kami hindari, dan Engkau yang menjaga kami dari serangan si jahat sehingga kami tetap boleh setia kepada Tuhan, dan melalui kesulitan ataupun pencobaan itu iman kami semakin dimurnikan dan semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.